Setelah acara prosesi pernikahan Alvin dan Laras selesai digelar, kini keduanya berjalan menuju singgasana sambil bergandengan tangan. Keduanya yang terbiasa kocak dan tidak bisa diam, kini nampak menahan diri agar tetap berwibawa dan anggun di hadapan para tamu. Di deretan kursi tamu, Aina tak henti-hentinya merekam dengan kamera ponselnya sambil menangis haru karena pada akhirnya ia bisa melihat sahabat seperjuangannya menempuh hidup baru. Ya ampun, Laras cantik sekali hari ini. Ia kembali mengulurkan tangan kanannya ke hadapan Arhan untuk meminta tisu, sementara tangan yang lain masih sibuk merekam. Duduklah, tidak perlu direkam. Arhan menuntun sang istri untuk duduk di sebelahnya. Ini aku mau kirim ke kakek Adiaksa dan nenek Mutia. Meski mereka di Belanda, tapi sejak kemarin penasaran dengan acara pernikahan Alvin. Aina kembali berdiri dari posisi duduknya. Nanti kita minta rekaman acaranya, full. Ah mas, aku mau kirim sekarang. Saat pasangan suami istri itu sedang terlibat perdebatan kecil, putra mereka Arka, malah memilih pindah tempat duduk di samping Sela yang memilih duduk di area belakang, dekat pintu masuk. Bubu, hari ini Baba pulang, kan? Kok belum sampai sih? Tanya Arka kepada Sela yang sejak tadi asik mengobrol dengan tamu lain. Ah itu. Tentu saja Sela bingung harus menjawab apa. Entah sejak kapan, ia sudah terbiasa dipanggil Bubu oleh bocah 5 tahun itu. Jujur ia kurang nyaman tetapi ia tidak ingin membuat Arka kecewa. Tidak tahu. Mungkin sebentar lagi, tunggu saja ya. Arka menyadarkan tubuh di kursi, sambil memainkan ponselnya. Bubu tidak rindu Baba ya? Tiba-tiba ia kembali bertanya, tanpa menatap Sela, tetap fokus dengan game di ponsel Androidnya. Arka, kemarin video call Baba loh, katanya dia rindu kita semua. Arka. Sela sampai menarik napas dalam-dalam saat berusaha tidak menanggapi ucapan bocah itu. Kamu mau es krim atau krepes? Tante ambilin, tunggu di sini. Tidak usah, Bu. Arka lagi mengurangi gula dan es, kata Papa, tidak baik untuk kesehatan. Kali ini Sela terkekeh mendengar ucapan Arka, sungguh bocah kecil itu mengingatkannya kepada Arhan saat kecil dulu. Sangat disiplin dengan diri sendiri, cuek dan tidak suka basa-basi. Marcelino bukan sih? Iya itu Marcelino. Ketenangan Sela mendadak buyar saat para tamu heboh hingga berdiri dari posisi duduk mereka. Spontan ia juga ikut berdiri, menoleh ke arah pandangan semua orang. Baba. Arka berdiri di atas kursi sambil melambaikan kedua tangannya ke udara. Saking gembiranya, ia menjatuhkan ponselnya begitu saja. Ya, itu bukan masalah besar, jika rusak tinggal ganti baru. Saat para tamu heboh, Sela malah mematung dengan tatapan yang terkunci pada satu titik yang sama dengan semua orang. Sekitar 10 meter darinya, Marcel berjalan masuk sambil menyambut tangan semua orang yang mengajak bersalaman. Meski memakai setelan jas navy, senada dengan Kinos dan pengiring pengantin pria lainnya, Marcel tetap dengan gaya khas dengan kemeja yang dibiarkan keluar, tidak mengenakan dasi, kancing kemeja atas terbuka dan cenderung selengan. Baba. Marcel yang tadi sibuk dengan semua orang yang mendekatinya untuk sekedar berjabat tangan, kini mengalihkan pandangannya kepada Arka yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Ia memulas senyum lebar sambil ikut melambaikan tangan. Namun, di tengah riuhnya suasana, kedua manik hitamnya menangkap sosok wanita yang sedang berdiri di samping Arka. Seketika, senyumnya mengerucut. Hatinya tersentak nyeri dan jantung berdebar kencang tanpa henti. Pandangan keduanya saling beradu di tengah banyaknya orang yang memenuhi tempat tersebut.
Perlahan Marcel melanjutkan langkahnya, karena Arka yang sudah tidak sabar untuk menyambut dengan pelukan. Namun, percayalah sejak tadi kedua matanya tak pernah lepas dari Sheila. Arka. Marcel bersimpuh di depan bocah itu, mencubit gemas kedua sisi pipinya. Ternyata kamu lebih tinggi daripada di foto. Iya, dong. Arka mendekat memeluk pinggang Sheila. Kalau bubu bagaimana? Arka. Sheila merangkul bocah kecil itu dengan wajah gemas dan sedikit panik. Sementara Marcel berdiri dari posisinya. Ia berdiri tegap dengan kedua tangan dimasukkan ke saku celana. Kedua matanya sibuk menelisik penampilan Sheila dari atas sampai bawah. Segurat kekaguman tergambar jelas di wajah tampan Marcel, saat melihat betapa cantik wanita yang ia tinggalkan di bandara hari itu. Tatapan Marcel membuat Sheila menunduk. Ia benar-benar tidak nyaman dengan situasi yang terjadi saat ini. Ia pikir akan biasa saja saat kembali berhadapan dengan pria itu setelah 2 tahun berlalu, tetapi ternyata ia terlalu menyepelekan hatinya sendiri. Kamu tidak ingin menyapaku? Tanya Marcel sambil berusaha melihat wajah Sheila yang sejak tadi tertunduk di hadapannya. Dengan keberanian yang tersisa, Sheila menegakkan kepala, menatap Marcel yang terlihat penasaran dengannya. Maaf. Aku harus ke belakang sekarang. Permisi. Tanpa menunda waktu ia bergegas meninggalkan tempat tersebut. Padahal acara baru saja dimulai. Sementara Marcel hanya bisa memandangi kepergian wanita itu dengan ekspresi yang tak bisa diartikan. Ternyata dia masih mengingat janji kami hari itu, untuk menjadi asing meski kembali dipertemukan oleh takdir, batin Marcel. Kau tidak mengejarnya? Tanya Arhan yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Marcel. Ia ikut memandangi kepergian Sheila, membelah kerumunan para tamu. Tidak. Marcel melirik Arhan sebentar lalu kembali fokus ke depan. Putusnya hubungan dia dan Kinos tidak akan mempengaruhi janji yang sudah kami sepakati. Sepertinya menjadi asing memang pilihan terbaik. Lagi pula aku datang untuk Laras dan Alvin, bukan untuknya. Ya, meski sudah putus komunikasi secara total. Tetapi Marcel tidak pernah ketinggalan info, Aina selalu mengabarinya tentang perkembangan hidup Sheila selama 2 tahun belakangan ini. Cek, kau terdengar begitu meyakinkan. Tapi sudahlah. Ayo ikut aku ke depan, Aina dan yang lain sedang menunggumu. Arhan mengandeng Arka meninggalkan tempat itu, disusul Marcel dari belakang. Huf, tenang. Aku bisa menghadapi ini. Jangan lari, santai saja. Anggap dia orang asing, sapa seperlunya. Entah sudah berapa kali Sheila meyakinkan dirinya di depan cermin wastafel toilet hotel, tempat acara pernikahan Alvin dan Laras. Setelah merasa lebih baik, ia bergegas keluar dari sana. Sudah pasti banyak orang yang mencarinya karena ia telah meninggalkan tempat acara sekitar 1 jam yang lalu. Namun, perjalanannya menuju lokasi acara tidak berjalan mulus. Entah sengaja atau kebetulan, Marcel baru saja keluar dari toilet laki-laki hingga mereka beradu pandang dengan ekspresi yang sama kagetnya. Mau turun? Tanya Marcel gelagapan. Iya. Sheila tersenyum tipis lalu kembali melanjutkan langkahnya secepat yang ia bisa. Jantungnya berdebar-debar tak karuan. Sebelum tak bisa mengontrol diri, lebih baik cepat menghindar meski ia tak tahu sejauh mana ia bisa mempertahankan prinsipnya. Dari belakang, Marcel berjalan, mengikuti langkah Sheila hingga mereka mensejajarkan langkah ketika sampai di depan lift. Di waktu ini, situasi benar-benar canggung karena butuh waktu beberapa saat hingga pintu lift terbuka. Beberapa detik kemudian, Marcel memberanikan diri untuk menoleh menatap Sheila yang sejak tadi tertunduk diam di sampingnya. Kamu baik-baik saja?
Tahun lalu aku baru dengar, hubungan kamu dan Kinos selesai. Apa ada masalah? Sejenak kedua kata Sheila terpejam, seiring dengan tarikan napas dan kedua tangan yang terkepal erat. Jujur, ia kesal karena sejak awal Marcel yang membuat perjanjian konyol ini, dan dengan santainya pria itu menyapa dan menanyakan kehidupan pribadinya selama 2 tahun belakangan. Kamu tahu apa yang paling sulit? Sheila mengubah posisinya berhadapan dengan Marcel. Aku bersusah payah sampai ke titik ini, jadi jangan menghancurkan semuanya dengan rasa penasaranmu itu. Aku baik-baik saja sekarang, kita sudah terlalu asing untuk berbagi cerita, paham? Ting! Pintu lift terbuka dan Sheila bergegas masuk. Namun, saat hendak menekan bel tombol lift, Marcel menahan pintu tersebut agar tidak tertutup. Apa kamu bisa santai saja? Ya, aku tahu kejadian hari itu sangat menyakitkan. Tapi ini sudah 2 tahun dan cukup kembali ke setelan awal. Just friend. Kita tetap teman, bersikaplah biasa saja, jangan dramatis. Aku tidak nyaman. Kedua mata Sheila mulai berkaca. Ucapan Marcel menghujam sanubarinya. Mungkin kamu sudah lupa. Suaranya terdengar bergetar. Tapi aku. Mulutnya mengatup, terasa keluh tak bisa menyampaikan isi hatinya yang meluap-luap, memenuhi isi kepala. Tapi aku terlalu menaruh perasaan yang sangat dalam, bahkan melihatmu sekarang, sangat menyakiti hatiku karena didesak rindu. Batin Sheila. Tapi aku, tidak ingin berteman lagi denganmu. Lanjut Sheila lalu mendorong dada Marcel agar menjauh dari pintu lift. Di sana, Marcel hanya bisa membiarkan pintu lift itu tertutup. Hari ini seharusnya ia berbahagia karena bisa berkumpul dengan keluarga dan teman-temannya. Tetapi tetap saja, ia tak bisa membiarkan perubahan sikap Sheila yang amat kentara menjauh. Sesampainya di tempat pesta, Sheila berusaha menormalkan ekspresi wajah. Ia yakin bisa melewati malam ini dengan baik, toh lusa ia akan kembali ke Surabaya. Cukup malam ini saja ia berperang dengan perasaannya sendiri. Sheila. Saat menoleh ke arah sumber suara, Sheila tersenyum sambil melambaikan tangan. Seorang wanita tengah berjalan menghampirinya bersama dengan Kinos. Setahun terakhir ia sangat dekat dengan wanita itu karena mereka bekerja di bidang yang sama. Mau pulang? Iya, nih mau diantarin sama Pak Panitia. Sheila tekeke kecil mendengar jawaban Bianca. Pelan-pelan Pak Sopir, jangan ngebut. Nanti balik lagi atau mau langsung mampir ke rumah Bianca? Tentu aku balik. Lagi pula apartemennya dekat dari sini. Aku hanya takut dia naik taksi karena biasanya jam segini macet. Ya sudah, hati-hati. Sheila memeluk Bianca dengan tatapan ramah. Jangan lupa, minggu depan kita ada rapat di Surabaya. Siap, bos. Pelukan mereka terlepas. Dah. Sampai jumpa di Surabaya, minggu depan. Senyum di wajah Sheila setidaknya masih bertahan beberapa detik. Setelah Bianca dan Kinos hilang dari pandangan, raut sendu itu kembali terlihat. Ia menggedarkan pandangannya ke sekeliling ballroom hotel dengan perasaan campur aduk. Semua orang tertawa bahagia, sementara ia harus terus lari dari kenyataan yang ada. Entah sampai kapan, yang ia tahu, saat ini ia ingin hari cepat berlalu, agar bisa kembali ke tempat di mana hati dan perasaannya tak perlu terombang-ambing. Kak Sheila ternyata di sini, ayo kita foto sama pengantinnya. Aina yang tiba-tiba datang, segera menarik tangan Sheila untuk sesi foto keluarga spesial untuk keluarga Hardiansyah. Di atas panggung, sudah ada Arhan, Nenek Mariana, Bisekar dan Arka. Aina dan Sheila menyusul naik.
Tetapi tiba-tiba saja Aina ingat satu orang yang hampir ketinggalan. Kedua matanya mulai mencari-cari hingga akhirnya menemukan orang yang ia cari. Marcel. Ia meneriaki sahabat sekaligus saudara angkatnya itu. Cepat naik, kita foto. Melihat Sheila juga berada di sana, membuat Marcel ragu, tetapi ia tidak mungkin mengabaikan panggilan Aina dan Arhan yang terus melambaikan tangan ke arahnya. Ia pun naik ke atas panggung, sial malah diminta bersebelahan dengan Sheila. Oke ya, senyum semuanya. 1, 2, 3. Cekrek. Keesokan paginya. Semua orang yang menginap di hotel, sarapan pagi bersama di restoran yang terletak di lantai bawah. Terlihat Marcel sibuk meladeni beberapa fans yang meminta foto bersama. Ya, ia cukup terkenal di kalangan anak milenial yang menyukai aliran musik pop and rock. Terlebih iklannya yang tayang di mana-mana membuat ia semakin dikenal luas. Sheila, Kinos, Aina, Arhan dan pengantin baru duduk di satu meja panjang, menikmatinya sarapan pagi mereka. Semua orang di sana nampak heran dengan Sheila yang sejak tadi fokus makan dengan lahap, bahkan tak ikut mengobrol bersama mereka. Dia sejak tadi malam aneh. Bisik Alvin kepada Arhan. Biarkan saja, kau tahu sendiri sifatnya seperti apa saat sedang memendam sesuatu. Bisik Arhan sambil memandangi Sheila yang sedang duduk di samping Kinos. Dibanding siapapun, tentu Arhan dan Alvin lebih mengetahui sifat Sheila karena mereka berteman sejak remaja hingga sekarang. Sementara Kinos sendiri juga sejak tadi memperhatikan cara makan Sheila yang tak biasa dan tentu ia juga tahu alasan dari semua sifat yang ditunjukkan wanita itu. Tidak perlu menahan diri. Yang ada kamu akan menyiksa hatimu sendiri. Kinos berucap lirih kepada Sheila yang duduk di sebelahnya. Jangan merasa tidak enak denganku. Aktivitas makan Sheila seketika terhenti. Ia menoleh menatap Kinos dengan ekspresi datar. Ki, aku tahu semua sudah selesai dan kita baik-baik saja. Hanya saja aku harap kamu tidak lupa tentang ucapanku hari itu di rumah sakit, masih ingat kan? Oh, yang kamu bilang tidak mau memikirkan cinta dan pria lagi seumur hidup. Kinos terkekeh kecil jika mengingat tangis Sheila hari itu. Jangan lupa, kamu juga manusia biasa. Kalau kita bisa baik-baik saja, kenapa tidak denganmu dan dia? Shel, kamu sudah lari terlalu jauh, bukan ini yang aku inginkan darimu. Tetaplah bahagia karena aku juga akan melakukan hal yang sama. Kepala Sheila tertunduk, mencoba fokus dengan makanannya, lagi. Namun, sayang seleranya sudah hilang. Penuturan Kinos membuat pertahanan dirinya goyah. Bukan tanpa alasan, selama 2 tahun ini, ia sangat nyaman dengan status jomblonya, pikirannya plong, meski di sudut sepi dalam hati, merasa hampa karena melewati semua sendiri. Marcel, sini. Alvin melambaikan tangannya saat melihat Marcel selesai dengan semua orang yang sejak tadi mengajaknya berfoto dan mengobrol. Tanpa pikir panjang, Marcel segera duduk di antara Arka dan asisten sekaligus manajernya, Gavin. Baba, belum mau pulang, kan? Tanya Arka sesaat setelah pria bertato itu duduk di sebelahnya. Ah, belum. Hanya saja Baba punya pekerjaan di luar kota, 2 hari, jadi Arka tunggu di rumah. Marcel menepuk pelan pundak bocah kecil yang terlihat kesal. Oh, kamu jadi ke Surabaya? Tanya Arhan tiba-tiba. Ada salah satu brand yang mengajak kerjasama. Brand sepatu lokal, sahut Gavin. Tapi Kak Marcelino setuju karena ingin mendukung UMKM lokal. Arhan dan Alvin saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka punya pemikiran yang sama. Oh, kebetulan. Alvin tiba-tiba berdiri dari posisi duduknya. Ia menunjuk ke arah Sheila.
Sheila besok pagi pulang ke Surabaya, barengan saja sama Marcel dan Gavin. Spontan Marcel menoleh ke arah jari telunjuk Alvin. Dari jarak beberapa meter ia bisa melihat Sheila memasang ekspresi terkejut, sama seperti dirinya.